Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ferry Kananta Setiawan dengan NIM 251031060. Di sini saya akan menjelaskan mengapa saya memilih sistem manajemen kafe kucing. Sistem ini mampu mengatur pembagian zonasi kamar bermain lengkap dengan pembatasan kuota, daya tampung manusia di dalamnya. Hal ini sangat penting demi menjaga kesejahteraan hewan dan mencegah penumpukan kapasitas ruangan yang dapat memicu stres pada kucing. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu ERD. ERD ini terdapat 3 entitas utama yang berfungsi sebagai tabel data dalam sistem. Berikut adalah rincian mendalam dari setiap entitas beserta fungsi dari atribut-atributnya. Yang pertama itu entitas kucing kafe. Entitas ini dipresentasikan oleh kotak persegi panjang dengan label kucing kafe. Fungsi utamanya adalah menyimpan seluruh data master mengenai kucing-kucing yang dipelihara atau yang menjadi daya tarik utama di kafe tersebut. Atribut-atribut yang melekat pada entitas ini adalah ID kucing, yaitu primary key atau kunci utama. Di dalam diagram teks ini digarisbawahi menandakan bahwa dia bertindak sebagai identitas unik. Setiap kucing yang masuk ke dalam sistem akan diberikan kode atau ID yang berbeda. Yang kedua adalah nama kucing. Atribut ini digunakan untuk menyimpan nama panggilan dari masing-masing kucing, misalnya Mochi, Luna, atau Garfield. Atribut ini mempermudah kafe maupun pengunjung mengenali kucing tersebut. Yang ketiga itu ras kucing. Atribut ini mencatat informasi mengenai jenis ras atau rumpun asal dari kucing yang bersangkutan, misalnya Persia, Maine Coon, British Shorthair, atau domestik. Informasi ini penting untuk manajemen perawatan khusus berdasarkan rasnya. Yang keempat, status kesehatan. Atribut ini berfungsi untuk memantau kondisi medis atau status kesehatan terkini dari si kucing, misalnya sehat, masa karantina, sedang flu, atau jadwal vaksin. Dan yang kedua, entitas kamar bermain. Entitas ini dipresentasikan oleh kotak persegi panjang bertuliskan kamar bermain. Entitas ini memodelkan fasilitas fisik atau ruangan-ruangan khusus yang disediakan oleh kafe, tempat di mana kucing tinggal dan pengunjung dapat bermain dengan mereka. Yang pertama itu ID kamar, primary key atau kunci utama. Teks yang digarisbawahi ini menandakan kode unik untuk setiap ruangan atau area yang ada di kafe. Yang kedua itu nama kamar, atribut untuk menyimpan nama spesifik atau tema dari ruangan tersebut jika kafe memiliki konsep ruangan yang berbeda-beda. Misalnya kamar sakura, ruang utama, zone playground, VIP. Yang ketiga, kapasitas maksimal orang. Atribut ini menyimpan data berupa integer yang menentukan batas maksimum jumlah manusia, yaitu pengunjung, yang boleh berada di dalam kamar tersebut secara bersamaan. Hal ini sangat penting untuk menjaga kenyamanan psikologis kucing agar tidak stres akibat terlalu banyak orang, serta menjaga sirkulasi udara dan protokol kenyamanan kafe. Dan yang ketiga, entitas reservasi pengunjung. Entitas ini dipresentasikan oleh kotak persegi panjang bertuliskan reservasi pengunjung. Entitas ini tidak berupa objek fisik, melainkan entitas transaksional atau kejadian yang mencatat aktivitas pemesanan tempat oleh pelanggan yang ingin menikmati fasilitas kamar bermain. Atribut-atribut yang dicatat dalam entitas ini adalah yang pertama, yaitu ID reservasi, primary key atau kunci utama. Kode unik otomatis digarisbawahi untuk menandai setiap transaksi pemesanan yang masuk, misalnya RSP 2026-001. Ini digunakan sebagai bukti pemesanan saat pengunjung datang ke lokasi atau check-in. Yang kedua, nama pengunjung. Atribut yang mencatat entitas nama pelanggan yang melakukan reservasi tempat atas nama dirinya atau kelompoknya. Yang ketiga, tanggal kunjungan. Atribut bernilai tanggal atau date yang menyimpan informasi kapan, hari, bulan, tahun pengunjung tersebut menjadwalkan diri untuk datang ke kafe kucing. Baik, saya akan menjelaskan relasi antara tabel kucing kafe dan tabel kamar bermain. Relasi terbentuk melalui atribut penghubung, yaitu ID kucing.
Nah, yang pertama itu mekanisme relasi foreign key. Jika Anda perhatikan, tabel kamar bermain terdapat atribut ID kucing di bagian bawah tabel di saat yang sama. Ada garis panah yang ditarik ke ID kucing di tabel kamar bermain menuju ID kucing di tabel kucing cafe. Ini berarti tabel kamar bermain bertindak sebagai tabel anak dependen yang merujuk pada tabel induk, yaitu kucing cafe. Yang kedua, relasi antara tabel kamar bermain ke tabel reservasi pengunjung. Relasi ini terbentuk melalui atribut penghubung yaitu ID kamar. Mekanisme relasinya itu foreign key. Di dalam tabel reservasi pengunjung terdapat atribut ID kamar, garis relasi ditarik dari kolom FK tersebut mengarah tepat ke atribut ID kamar primary key yang ada di bagian atas tabel kamar bermain. Artinya, tabel reservasi pengunjung bergantung langsung pada data kamar yang tersedia. Dari sisi pengunjung atau reservasi, ketika seorang pengunjung membuat sebuah reservasi, satu baris data yaitu reservasi pengunjung, mereka wajib memilih dan memasukkan satu ID kamar yang valid ke dalam kolom FK. Pengunjung tidak bisa memesan tempat tanpa kejelasan kamar mana yang akan mereka masuki. Dari sisi kamar, satu nilai ID kamar yang ada di tabel master kamar bermain dapat muncul berkali-kali atau banyak baris dalam kolom ID kamar. Pada tabel reservasi pengunjung, hal ini mempresentasikan aturan bahwa satu kamar yang sama bisa dipesan oleh banyak pengunjung yang berbeda-beda, secara bergantian pada tanggal atau jam kunjungan yang berbeda. Baik, saya akan menjelaskan query inner join, yaitu pertama saya akan menyalin kodenya dulu. Nah, query inner join ini berfungsi untuk menggabungkan dua tabel, yaitu tabel transaksi yaitu tabel reservasi nama pengunjung dengan tabel nama kamar bermain berdasarkan kecocokan ID kamar. Hasil dari query ini hanya akan menampilkan data reservasi pengunjung yang sudah pasti. Memilih kamar bermain yang valid. Jika ada kamar yang belum pernah dipesan atau ada reservasi tanpa ID kamar, data tersebut tidak akan muncul. Yang B. Nah, yang B ini, query left join ini memprioritaskan tabel yang berada di sebelah kiri klausa join, yaitu tabel kamar bermain. Sistem akan menampilkan seluruh daftar kamar bermain tanpa terkecuali. Jika kamar tersebut sudah ditugaskan kucing, maka nama kucingnya akan muncul. Namun jika kamar tersebut belum memiliki kucing seperti kamar isolasi medis, sistem akan tetap menampilkannya dengan kolom nama kucing berisi 0, yaitu kosong. Baik, kita ke kode bagian C, yaitu query right join. Nah, query right join ini bekerja sebaliknya dari left join. Query ini memprioritaskan tabel ini di sebelah kanan klausa join, yaitu tabel kamar bermain. Sistem akan memastikan semua baris data dari tabel kamar bermain muncul di layar hasil. Jika ada kamar bermain yang belum pernah dipesan sama sekali oleh pengunjung, data kamar tersebut akan tetap keluar di hasil query dengan kolom reservasi bernilai 0. Baik, kita ke dia, yaitu query menggunakan where. Nah, query menggunakan where ini di sini menggunakan sebagai filter spesifik untuk menyaring baris data pada query ini. Saya melakukan filter terhadap tabel kucing cafe, di mana kolom status kesehatan bernilai tidak sama dengan yaitu sehat. Hasilnya, sistem hanya akan menampilkan kucing-kucing yang sedang sakit atau masa perawatan seperti Oliver yang berjamur, agar pihak kafe tahu kucing mana yang harus diistirahatkan. Baik, kita ke yaitu query menggunakan like.
Jadi, query list ini digunakan untuk melakukan pencarian data string yang bersifat fleksibel atau mutlak, yaitu pencarian parsial. Menggunakan tanda persen Andi, berarti sistem akan mencari data pengunjung pada tabel reservasi yang namanya mengandung nama kata Andi, baik di depan, di tengah, maupun di belakang nama mereka, seperti Andi Wijaya atau Fanya Amanda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan query menggunakan order by. Query order by berfungsi untuk mengurutkan tampilan data berdasarkan kolom tertentu. Di sini saya mengurutkan data transaksi reservasi berdasarkan kolom tanggal kunjungan, ditambahkan keyword descending di akhir perintah, artinya data akan diurutkan dari yang paling baru atau besar, tanggal terbaru di tahun 2026, turun tanggal yang paling lama. Ya, nah, saya akan menjelaskan query menggunakan fungsi agregat. Terakhir, fungsi agregat yang digabung ke dalam satu query. Query ini melakukan kalkulasi matematika langsung terhadap isi tabel transaksi.